Bismillahi masyaallah la yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah ma kana ijtima'na hadha fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala ma ba'du. Faridatul A'izzah, para alim, ulama, asatidzah, ustadzah, wabil khusus ketua dan seluruh pengurus masjid At-Taufik, para orang tua, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di penghujung tahun 2024 dan di penghujung bulan Dzulhijjah. Di bulan Jumadil akhir. Maaf. Tahun baru itu bertepatan dengan malam 1 Rajab. Kira-kira jamaah Taufik lebih memilih memperingati tahun baru atau memeriahkan mengisi malam bulan Rajab? Insya Allah. Khamsun la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 doa yang tidak ditolak. Khamsul layalin, ada 5 malam. Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab. Pertama malam tanggal 1 bulan Rajab. Yang kedua, wa lailatul nisfi min Sya'ban. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, wa lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang ketiga, lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kelima, lailatul Idul Nahar atau Idul Adha. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Dia bagian dari bulan yang termasuk bulan mulia. Dia berpisah, yang lain urutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab sendiri. Puasa di bulan Rajab memang tidak ada dalil khusus, yang ada dalil umum. Kalau kita puasa karena memang dipahami sebagai bulan yang mulia. Dan kalau kita mau puasa karena memang termasuk di dalamnya, kalau kita mengikuti pada dalil umum, puasanya Nabi Daud. Nabi Daud itu hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Kalau kita hari ini enggak, besok enggak. Nabi Daud hari ini enggak, besok puasa. Hari ini puasa, besok enggak. Kita hari ini enggak, besok enggak. Apa-apa. Dan Nabi Daud, ya, syariatnya dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk juga di bulan Rajab. Amalannya istighfar 71 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu amalannya. Kemudian di tanggal 1 sampai tanggal 10 tasbihnya Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. 1 sampai 10, 10 sampai 20, 11 sampai 20, Subhanallahil ahadis samad.
Subhanallahi al-ahad as-samad. Kemudian yang 10 yang terakhir subhanallahir rauf. Subhanallahir rauf. Subhanallahil hayyil qayyum. Kemudian 10 yang kedua subhanallahil ahadis samad. Yang ketiga subhanallahir rauf. Di Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika khatib sedang berkhutbah atau khatib duduk di antara dua khutbah, kalaupun sedang khutbah tapi jangan bisik suaranya, dalam hati. Baca apa? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Gimana? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Berapa kali Ustaz? 35 kali. Kalau yang tadi subhanallahil hayyil qayyum 100 kali. Subhanallahil ahad as-samad 100 kali. Kemudian subhanallahir rauf juga 100 kali. Bagi yang mau ngamalin, dan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tematik deh pada malam hari ini. Tema kita adalah 4 ciri orang berakal. 4 tanda orang berakal. Biar cukup waktunya. Imam Yahya Mu'ad Ar-Razi dalam syarah Ithaful Muttaqin bi syarhi Ihya Ulumuddin menyebutkan al-uqala'u arba'atun. Orang yang berakal itu ada 4 cirinya. Yang pertama, man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Orang yang berakal adalah orang yang pertama meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Maksudnya apa? Enggak terlalu hijau, tidak terlalu euforia dengan mewah dan megahnya dunia. Karena umur kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seberapa lama kita hidup di dunia? Paling banter, paling lama 100 tahun, 90 tahun. Itu juga udah hebat banget. Sekarang di Ciracas kalau kita nyari aki-aki udah jarang. Aki-aki udah jarang. Di Cilangkap nanya aki-aki udah jarang. Di Pondok Ranggon aki-aki udah jarang. Karena udah pada jiun semua. Apa jiun? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu jiun namanya. Man taraka dunya qabla an tatrukahu. Hari ini kita berada di penghujung tahun. Besok malam Rabu udah 2025. Ustadz boleh nggak ngerayain tahun baru Masehi? Boleh. Boleh bakar nggak? Boleh. Yang penting jangan bakar rumah. Saya undang malam Rabu ya di jam 10 datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya ya, kita nangis bareng-bareng karena nggak bakar apa-apa. Bercanda. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man taraka dunya qabla an tatrukahu. Orang yang ninggalin dunia sebelum dunia meninggalkannya. Hari ini orang yang ada di alam barzah, ada yang usianya 100 tahun sudah meninggal, ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun. Pilihannya cuma dua. Mereka mendapatkan nikmat kubur, dan yang kedua mereka mendapatkan azab kubur. Bersyukur jamaah taufik yang orang tuanya sana familinya hari ini sudah mendahului menjadi orang-orang yang sudah berkalang tanah. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan kuburannya dilegakan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tabungan dari yang hidup, doain. Karena doa itu tabungan bagi yang sudah meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena kuburan itu hufrah, 2 raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga,
yang kedua dia bisa menjadi jurang daripada jurang api neraka. Man tarakat dunya qabla an tatrukahu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berakal, kata beliau, man banal qabra qabla an yudkhilahu. Orang yang berakal, kata Imam Yahya Mu'ad Ar-Razi, orang yang berakal yang kedua adalah orang yang membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Bukan berarti digali, disiapin bahan bangunan untuk kuburan kita, bukan. Membangun kuburan dengan 3 perkara. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan ilmu, dan yang ketiga dengan amal. Berapa? 3. Iman, ilmu, amal. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan amal hidup jadi berkah. Betul apa betul? Dengan iman, apalagi dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan amal hidup jadi berkah. Karena nanti kalau kita meninggal, bukan kita yang membawa iman, Pak. Kita nggak bisa membawa iman yang membawa kita. Kadang-kadang ada orang meninggal, mudah-mudahan meninggal dunia dengan membawa iman, bahasanya begitu. Kita nggak bisa bawa iman. Iman yang membawa kita. Kelas kita kelas apa? Kok bisa membawa iman? Emang kita hebat apa? Yang bisa membawa kita iman, bukan kita yang membawa iman. Itu satu. Terus kadang-kadang ada doa, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul, udah mati baru dibilang husnul khatimah. Udah telat. Ya kalau mau doain sekarang ini, mudah-mudahan jamaah yang hadir semuanya tanpa terkecuali, saya doain mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu Pak. 2. Yang ketiga, si fulan sebutannya almarhum, ahli maksiat, ahli duraka, ahli kemunkaran, ketika meninggal dunia bahasanya tetap almarhum. Nggak tega kita bilang dia ahli maksiat meninggal dunia. Enggak. Almarhum itu apa artinya? Orang yang dirahmati. Walaupun ahli taat, ahli ibadah, ahli maksiat, bahasanya almarhum orang laki-laki, almarhumah orang perempuan. Kalau banci aluminium. Kira-kira begitu hadirin. Nggak jelas dia. Ya nggak jelas. Karenanya mudah-mudahan kita ini dari rumah niat kita matang. Niat kita betul-betul sadiqah itu benar. Dari Abu Abdullah, seorang sahabat, dia berkata, inna iblis qala, iblis berkata, khamsun laisa li fihinna hilatun. Ada 5 perkara yang manusia tidak akan tergoda, tertipu. Wasairun nas fi qabdati, seketika manusia berada dalam genggamanku, kata iblis. Yang pertama, man i'tasama billah fi niyatin sadiqah, orang yang berpegang teguh, pendiriannya kokoh, i'tasama billah, berpegang teguh kepada Allah, pada agama Allah, fi niyatin sadiqah, ketika dia punya niat yang benar. Kalau kita niat benar, kam min amalin yatasawwaru bi amali dunya siru bi amali akhirah bi husnin niyah. Amat banyak amalan-amalan yang nampaknya amalan dunia, dia berubah menjadi amal akhirat karena niatnya cakep, niatnya bagus. Apa tuh? Ya kita sekedar main sandang ke rumah teman, itu kan amalan dunia. Tapi karena niatnya bagus, saya pengen silaturahim ke rumah si anu, menjadi amal akhirat.
Wa kam min amalin yatasawwar bi amal akhirah yasiru bi amal dunya bisu'in niyah. Tapi banyak amalan-amalan yang nampaknya amal akhirat berubah menjadi amal dunia karena niatnya jelek. Ya, karena niatnya jelek. Ya mudah-mudahan kita semua niatnya cakep semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, orang yang tidak tertipu dengan iblis adalah wamanit takkala alaihi fi jami'i amrihi. Orang yang tawakal kepada Allah dalam semua urusan. Tawakal sama Allah. Semua urusan. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita serahin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita. Karenanya man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu ibadah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, ibadah kita baik, sholat kita baik, ngaji kita baik, hubungan kita jaga sama Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kalau hari ini kita urusan yang punya bisnis, yang punya urusan sama orang, yang punya mau jual kebun gak laku-laku, yang mau jual properti gak laku-laku, perbaiki dulu urusan sama Allah. Kalau hari ini kita berseteru dengan tetangga, tidak klik dengan sesama muslim, berarti belum memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aslaha umur akhiratihi aslahallahu umur dunyahu wa akhiratahu. Barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Tidak hanya akhirat tapi dunia. Urusan sama Allah, hubungan sama Allah perbaiki Pak. Ini di bulan 2024, selama ini hubungan kita udah baik belum sama Allah? Berarti kalau orang yang nggak baik hubungannya sama Allah, lagi marahan sama Allah. Kalau kita marahan sama Allah, Allah sya'al ana idatan ya abdi, terserah aku, terserah hambaku, kata Allah begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah itu maha luas ampunannya. Kalau manusia berbuat dosa di pagi hari, Allah nungguin malamnya tuh. Kita melakukan dosa di siang hari, Allah nungguin di malam hari. Sekarang gini Pak, yang namanya nunggu itu perkara perbuatan yang menjenuhkan. Tanya orang perempuan. Nggak usah tanya orang perempuan, tanya dewek kita masing-masing itu kalau nganterin orang perempuan belanja ke pasar, apa pernah kita ngikut masuk ke pasar? Kagak, orang laki mendingan di parkiran. Bener Pak? Iya, sama kita, sama saya. Orang perempuan kalau belanja di Bang Nawar bawang aja 1.000, pindah nyengono 2.000 gitu. Padahal bilang beda apa gopek 500 perak. Kalau kita kan belanja bukan karena banyakan duit. Wah, orang laki. Begitu pulang nggak ngitung-ngitung duit. Habis sama bini kita. Emang dasar laki, nggak benar begitu. Duit-duit kita. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, sabar itu luar biasa. Allah itu nunggu hamba yang berbuat maksiat di siang hari, Allah nunggunya di malam hari. Kalau ada hamba yang berbuat maksiat di malam hari, Allah nungguin taubatnya di siang hari. Masya Allah tuh Pak. Besok di malam tahun baru, banyak orang kita lihat nih, ya. Saya sih berharap DKM rayain malam tahun bulan malam Rajab, habis itu nggak apa-apa deh, nggak apa-apa meriah, nggak apa-apa bakar-bakar yang memang
menurut anak-anak kita, senang nyenengin anak-anak kita, ya gak apa-apa, tapi jangan kelewatan. Kalau saya mah tiap malam anak saya nggak saya beliin petasan, saya urung lihat aja, mau lihat, ya saya urung lihat aja. Banyakan mana tuh ingat sama Allah sama dosa, pasti banyakan dosa. Paginya Allah nungguin tuh, mana yang tadi malam merayakan tahun baru dengan maksiat, pagi ini mana yang bertobat. Allah tungguin. Insya Allah, man aslaha umura akhiratahu aslahallahu umura dunyahu wa akhiratahu. Yang ketiga, man kana lahu fi nafsihi wa'idhun kana alaihi minallahi hafidhun. Orang yang dalam dirinya ada wa'idhun itu nasihat. Kita ini dinasehatin, tiap hari dinasehatin. Nabi Yakub ketika berjumpa dengan malaikat Israel, malakal maut, kata Nabi Yakub, bang, kalau bahasa kita manggilnya abang, bang, mas, nanti kalau sampai pengen nyambut saya, roh saya, kabarin, ya beres, siap, 86 pokoknya, kata malaikat Israel. Hari berlalu, tahun berganti, dan seterusnya. Tibalah Nabi Yakub, umurnya, ajalnya tiba. Datang malakal maut. Azairun jita amni qabdi ruhi. Wahai sahabatku, kamu datang ke sini mau ngapain? Mau nyambut ruhku atau mau ngapain? Jitu ilaika li qabdi ruhi. Aku datang ke sini pengen nyambut ruhmu. Lah, katanya mau ngasih kabar, mau ngasih utusan. Udah, mana utusannya? Ada 3 yang aku utus. Ba'dau sawadu sya'rika ba'da sawadi. Rambutmu bayadu sya'rika ba'da sawadi. Rambutmu yang tadinya hitam sekarang berubah warna jadi putih. Makanya kalau kita udah rambutnya putih berarti utusan. Yang rambutnya putih berarti udah utusan malaikat Israel. Yang kedua apa? Yang kedua, du'fu badanika ba'da quwwati. Dulu badanmu kuat, sekarang udah lemah, kata malaikat Israel, malaikat maut. Makanya kalau yang ngaji kadang-kadang duduknya miring salah, begitu salah berarti utusan. Kalau yang lagi ini batuk-batuk aja ngaji, batuk berarti utusan itu hadir. Kalau yang suka melang, batuk aja, pegel badan, badan pegel banget ini, udah nggak usah disuruh minum obat, jawab utusan. Begitu hadir. Yang ketiga apa? Yang ketiga, inhina'u dhahrika ba'da istiqamati. Punggung kita nih, ya, punuk kita yang tadinya tegak berdiri, sekarang lama-kelamaan seiring perkembangan perkembangan zaman, seiring dengan berjalannya waktu kita bongkok. Manusia itu sobiun, dari sobiun menjadi tiflun, anak-anak SD ke usia 3 tahun TK, makanya ada namanya Raudatul Atfal. Setelah tiflun kita dulu jadi waladun, anak SD. Setelah waladun kita jadi syabun, pemuda remaja. Setelah syabun kita jadi syaikhun. Syaikhun itu saya sering bilang artinya aki-aki. Syekh berarti aki-aki. Syekh itu aki. Kalau di kita ya manggil syekh berarti aki-aki. Tapi memang bahasa syekh itu digunakan untuk orang-orang yang alim, alama. Cuman kalau ukuran kita ya apa yang mau diadelin? Syekh. Setelah syekhun, haramun. Haramun apa Ustaz? Pikun. Pikun itu hari Minggu sembahyang Jumat. Neng, mana sorban baba? Mau kemana Mbak? Mau sembahyang Jumat. Hari Minggu Pak. Ada nggak orang yang pikun? Banyak gitu. Hati-hati tuh kalau besok hari Minggu minta sorban. Punya anak 3, datang ke anak yang pertama.
Udah dikasih makan sama anak pertama, datang ke anak yang kedua, kata tuh yang pikun bapaknya tega banget. Bapak ke rumah mpok kamu, ke rumah mbak kamu nggak dikasih makan. Padahal 2 piring. Itu ribut mpok sama adek, mbak piye toh? Nah boleh, apa deh? Lagi bapak orang mpok, kamu nggak kasih makan. Udah 2 piring mbak. Kurang pikun tuh, masya Allah. Dan setelah haramun pikun, kita kemudian mayitun, udah terakhir tuh. Ya, udah terakhir, masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kembali ke tadi tuh. Man kana lahu fi nafsihi wa'idun, ini nasihat. Mata nasihat. Harus jadikan nasihat. Mata semakin lama semakin buram, Pak. Dulu kita belum pakai kacamata. Usia 40 ke sono jangan bilang nggak ada yang nggak pakai kacamata. Cuman 2 kita orang laki yang awas, Pak. Duit sama perempuan. Bener tak? Duit. Sama duit yang warna apa gimana aja awas ya. Iya. Saya mah apal sama duit. Pokoknya kalau nggak megang duit 3 hari meriang. Ya, Bu ya. Tuh. Tangan jadi nasihat, wa'idun nasihat. Kalau tangan jadi nasihat, ada hafizun, dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah gimana? Tangan diarahkan megang yang baik-baik, mata diarahkan melihat yang baik-baik. Semua anggota tubuh kita diarahkan yang baik-baik. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah, tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Belum lagi hilang telapak kaki kita manusia di hadapan Allah sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima abnah, umur dihabisin buat apa Pak Ibu umur kita. Kematian yang kita yakini akan adanya, kematian yang pasti akan datang menghampiri kita, dan ada kehidupan setelah kematian kita imani, kita yakini betul, tetapi keyakinan itu ternyata tidak diimbangi dengan ibadah. Kalau orang dikasih umur 60 tahun, maka yang separuh itu habis buat tidur. Kalau hari ini kita dikasih umur 60 tahun, maka pasti yang 30 tahun dipakai buat tidur. Belum lagi yang 30 tahunnya diambil lagi buat sibuk urusan dunia, sana sini, urusan ini, urusan itu. Ya pakaian bini nggak ada yang utuh. Urusan ini, urusan itu, pakaian bini nggak ada yang utuh. Nggak usah dong. Belum lagi apa? Belum lagi umurnya dihabiskan buat apa? Sakit, Pak. Sakit, ya enggak? Sakit macam-macam sekarang. Belum lama supirnya kayak Lukman, Santren Al-Hamid, Masya Allah Pak, meninggal dunia. Ya, stroke, darah, gula, pecah pembuluh darahnya. Sekarang mah ada orang lagi main bulu tangkis mati, ada. Orang lagi main gaplek mati, ada. Orang yang lagi mancing, yang jarang orang lagi ngaji begini nih. Nggak ada ceritanya, temuin deh, kasih tahu ke saya lagi ngaji begini nih. Kalau tidur banyak. Kalau yang tidur nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang lagi begini nih mati, nggak ada. Nggak ada. Makanya rajin-rajin ke majelis taklim. Insya Allah. Gitu hadirin, nggak ada orang lagi taklim itu meninggal dunia, nggak ada. Ya kecuali gurunya. Ya. Ya naudzubillah juga ya. Ya. Ustaz takut sama mati? Takutlah. Dosa masih banyak. Ya kan? Anak belum pada gede, begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Man
Apa tuh? Yang kita kembali tadi, orang yang berakal yang pertama tadi man taraka dunya qabla an tatrukahu, yang kedua man banal qabra qabla an yudkhilah, yang membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Membangun kuburan dengan 3, iman, ilmu, amal. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Pak, ibadah jadi apa-ngapain dengan ilmu jadi mudah. Kenapa? Faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbal. Orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu maka ditolak sia-sia, nggak ada gunanya. Karenanya iman itu harus menjadi bagian penting dalam hidup kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa orang-orang merugi, manusia merugi kecuali orang yang beriman, beramal, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Orang-orang di luar sana, di luar Islam, mereka saling menasihati, mereka saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Mereka beramal, tapi sayangnya mereka tidak beriman. Makanya kita alhamdulillah hari ini dan iman ini harus terjaga, Pak. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Para ulama saleh ketika dihadapkan Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, kemudian di bawahnya juga ada Sayyidul Idzikar wal I'tibar bima yamul insan wa yanqadilahu al-mil ahmad. Para ulama saleh itu kalau ada pilihan dia mati di pintu kamar dalam keadaan Islam, dan pilihan yang kedua dia mati di pintu depan rumah dalam keadaan jihad fisabilillah, maka dia lebih memilih mati di kamar, di pintu kamar. Kenapa? Karena kita semua dari pintu kamar menuju pintu depan rumah belum tahu kita masih dalam keadaan Islam atau tidak. Tidak ada yang menjamin, Pak. Karena ada orang yang siangnya iman, malamnya kafir. Ada orang yang malamnya iman, siangnya kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang pantas dan layak kita kumandangkan, kita perdahsyat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian yang ketiga, ciri orang berakal adalah man aradallaha qabla an yalqahu. Orang yang mencari ridha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ingin ketika kita masih hidup banyak orang yang menyaksikan, kata Rasulullah, idza ra'aitum rajula yaddu wa yaruhu ila al-masjid fashhad annahu min ahli iman. Kalau kamu menyaksikan ada orang bolak-balik ke masjid, bolak-balik, cuman bukan liwat doang, lalu bolak-balik timbang liwat doang lagi, maksudnya sholat berjamaah, fashhad, saksikan dia termasuk ahli iman. Kita disuruh menyaksikan, Pak. Hidup kita ingin menjadi bagian orang yang disaksikan. Bukankah ketika kita menjemput ajal, menjemput malaikat menyapa, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah ketika kita disolatkan jenazah, kita disolatkan, Ustaz memandu sebagai sunnah dari Rasulullah SAW, ishadu, wahai saudara-saudara, apakah Fulan bin Fulan termasuk orang yang baik? Karena kita orang yang baik, semua menyaksikan baik. Tapi kalau yang disaksikan itu enggak orang baik, baik apaan? Ini kita lagi nyaksiin orang, lagi nyolatin orang, isyadu ana min khair, khairuddin. Jangan khair aja kalau kita nggak tahu dia, nggak tahu kebaikan dia, nggak tahu ibadahnya, nggak tahu akhlaknya, jangan main khair aja.
Nanti ditanya, kamu dulu menyaksikan bulan katanya baik, bisa mengikuti ikutannya. Kita ingin disaksikan sebagai orang yang saleh, baik, bahkan kalau perlu teriak, baik, ya Allah, saya bersaksi dia orang baik. Catat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kita begitu. Ketika di alam barzah, malaikat pun menyapa kita. Ketika dikumpulkan di mahsyar, Allah menyapa kita, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam, penghormatan, sapaan dari Allah. Salamun, ucapan selamat. Salamun qawlan mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah. Wamtazul yauma ayyuhal minggir. Orang-orang yang nggak pernah ngaji, orang-orang yang nggak pernah salat, nggak pernah ibadah, dohaka sama Allah, nggak pernah jalanin syariat agama. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir. Siapa yang bilang? Allah. Dalam surah Yasin yang kita baca. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Masya Allah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Seandainya mati akhir dari segalanya, mungkin aku tidak akan tahu apa namanya hisabku bagaimana. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita yakin kematian itu pasti, tapi modal untuk membekali diri kita dengan amal ibadah kita malah jarang. Padahal kita sering baca, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah fa may ya'mal fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sudah kita hafal, kita baca barang-barang itu, hadirin jamaah rahimakumullah. Yang keempat, orang yang berakal adalah man shalla qabla an yusalla alaihi. Orang yang sholat sebelum disolatin. Jangan sampai hidup nggak pernah sholat, begitu mati maunya jadi imam. Yang paling depan, ya kan, sholatin. Ya, kalau orang laki, pinggirnya gimana tuh? Orang laki nyolatin jenazah pasti kepala. Kalau orang perempuan pasti pinggang. Sunnahnya begitu. Orang laki imamnya, ya. Aktsarul mayusya'alin su'ul khatimah. Dalam kitab yang sama, Sayyidul Idzikar wal I'tibar, Imam Al-Haddad, Sahihul Ratibul Haddad. Aktsarul mayusya'alin su'ul khatimah. Orang yang paling banyak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pertama, nomor wahid, al-mutahawwinu bis shalah. Orang yang ngentar-ngentarin salat, ngeremehin salat. Olah entar. Kita ini sudah berlaku banyak syirik-syirik kecil yang kita lakukan. Ya Allah salat. Masih sibuk dengan handphone. Masih sibuk dengan TV. Masih sibuk dengan kendaraan kita. Itu syirik kecil namanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau datang waktu sholat, Nabi itu seakan-akan nggak kenal sama keluarga, lupa sama keluarga. Kita lagi azan, masih sibuk sama anak, masih sibuk dengan keluarga. Paling ada yang jawab, itu kan Nabi Ustaz. Oh, kelar udah kalau jawabannya begitu. Emang dasar Bani Israel. Bani Israel kan ngeyel tadi. Kebunnya sapinya bagaimana ini yang kuning? Adanya di mana? Perempuan apa perawan apa janda? Begitu. Digala sapi ditanya. Bikrun itu kan perawan. Maksudnya masih muda. Al-mutahawwinu bis shalah, orang yang ngeremehin salat. Jangan sampai kita hidup ini jangan ngeremehin salat. Anak-anak kita kalau udah bicara salat tidak ada toleransi, Pak. Ntar kita yang ditanya, anak kita yang udah usia 7 tahun, Nabi muru awladakum bisalahum abna'u sab'in, hadis sahih. Suruh anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Kayak gitu tuh 7 tahun tuh suruh.
Cuma anak yang belum mumayyiz kalau sholat jangan ditaruh di depan. Kalau anak masih sholat jangan taruh di depan. Penting ini. Kalau anak sudah mumayyiz, dia belum balik, tapi mumayyiz. Mumayyiz itu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dalam sholat, kalau dia nggak nengok-nengok, berarti dia sudah mumayyiz, boleh di depan. Tapi kalau dia sholat jangan taruh di depan, karena sholatnya pasti nggak benar. Safnya terputus. Jangan ngeyel kalau urusan sholat, kalau dibilangin ngajarin anak sholat, Ustadz, iya ngajarin, jangan di depan, di belakang. Tuh Pak, mumayyiz tuh. Karena sekarang kan kita dulu namanya akil balik bareng, berakal dan balik. Anak sekarang tibang balik doang, akalnya kagak ada. Bahasanya begitu kan? Akil balik. Mumayyiz, tamyiz namanya. Ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, anak kecil. Muru dan wadribuhum 'alaiha, dan pukul kalau anak kita nggak mau sholat umur 10 tahun. Ya, mau cucu, mau anak umur 10 tahun, mukulnya jangan pakai golok. Nakut-nakutin. Apa-apa Pak. Kalau saya ini asli Cilangkap, kakek saya golok dikeluarin. Sholatnya mau sholat apa kaki pincang, kakek saya. Betul Pak. Pernah nggak azan subuh nonton film di Rawalindung, nonton film zaman-zamannya Jaka Sembung gitu kan? Nonton saya Pak sama teman-teman, air kecil bisa begini. Emang biasa tidur sore sampai sono pules. Pulang jam 3, kesiangan, nggak subuh, biasa azan di musola kakek saya. Dicari nama kakek saya, mana Sidik? Enggak, saya Sidik. Ono di belakang, di depan. Nenek saya bukain, ketok-ketok pintu, saya tidur, nggak subuh Pak. Disiram air kobokan. Orang dulu kalau nyuci piring bukan kayak sekarang tuh, airnya mengalir, ember, udah isinya kepala ikan, macam-macam tuh. Jadian satu, disiram ke saya Pak. Kaget saya. Saudara-saudara teriak deh. Apa yang mau mandiin mayat? Apa yang mati Pak? Oh no, cucu gua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, apa? Dia sakit? Kagak sakit. Ngapa emang? Kagak sembahyang. Disiram. Masih bocah. Dan pelajaran itu, wah saya merinding nih Pak. Pelajaran itu baru saya pahami 10 tahun kemudian. Ternyata orang kalau dimandiin gak wajib. Orang kalau udah dimandiin gak wajib sholat. Makanya Bu, bapaknya kalau subuh kagak sembahyang, kiram ya, cipratin air. Mentang-mentang ngaji dari sini, wah kata Ustaz siram aja. Beneran emang udah emosi banget tak saya ini malah. Bukan. Insya Allah. Ya itu. Jadi orang yang berakal, yang pertama mantarakat dunya qabla an tatrukahu, keseimbangan dunia dan akhirat harus dijaga maksudnya. Kemudian orang yang membangun kuburan sebelum dia memasukinya dengan 3, iman, ilmu dan amal. Yang keempat, orang yang mencari ridha Allah sebelum dia bertemu dengan Allah. Dan yang keempat, orang yang sholat sebelum dia disolatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Sebelum doa, ada yang mau nanya silakan. Iya. 1 menit, Pak. Sementara ini yang saya lihat itu semua Ustaz lah, Ustazah itu kalau mendengar saudara meninggal
mudah-mudahan husnul khotimah. Betul. Katanya salah. Baik. Sekarang bagaimana apa yang harus diucapkan? Yang benar ya. Baik. Ayo Pak, kita ubah, saya paham pertanyaannya. Jadi kalau ada yang meninggal, cukup doanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah luaskan kuburnya. Gitu. Husnul khotimah udah telat. Orang udah mati husnul khotimah. Ya cuma itu udah kadang ya, udah kadang membudaya kita yang ngaji ini besok kalau WA, ini kadang-kadang WA di kampung-kampung kita, mudah-mudahan dosanya diampuni, diganti ya, dosanya diampuni, amalnya diterima, kuburnya diluaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wafani karim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana faruddu ilayna inda hajatina wa la tansana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lahir batin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.